saya di sini akan memaparkan informasi dan pengalaman saya tentang disiplin positif di sekolah. Nah, sebagai guru pendidik yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama di sini ada disiplin positif. Pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal-hal disiplin positif di sekolah. Nah, di sini kita lihat pengalaman bagaimana disiplin positif di sekolah itu diterapkan. Apa itu disiplin positif? Yaitu menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tanpa ada hukuman dan hadiah Bapak Ibu. Lebih ke arah mengendalikan diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang namanya disiplin itu Bapak Ibu harus dari dalam diri kita sendiri. Ya, dalam melakukan segala tindakan. Berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik atau yang sekarang ini motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Bapak Ibu, di sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pasti Bapak Ibu pernah motivasi eksternal. Seperti misalnya kalau kita sekolah, datang tepat waktu. Kalau tidak bersumber dari diri kita sendiri, berarti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal juga Bapak Ibu. Kemudian ada motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang akan kita gali pada peserta didik kita Bapak Ibu, yaitu motivasi internal. Mereka datang ke sekolah itu bukan hanya karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, atau karena takut dihukum. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak agar mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Pergi sekolah, kita biasanya kalau dia datang ke sekolah itu langsung kita menghardik, menunjuk, kamu ini tidak pernah datang sekolah tepat waktu. Biasanya suara kita meninggi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penghukum. Kemudian pemberi rasa bersalah. Posisi ini biasanya kalau anak kita melakukan kesalahan, kita dengan suara lemah lembut, ya, kita memberitahu dia, ibu ini kecewa sama kamu karena kamu sudah berbuat kesalahan. Pasti kita pernah begitu ya Bapak Ibu ya. Kamu sudah mengecewakan orang tua kamu. Nah, ini posisi kontrol ini membuat identitas gagal, penghukum dan pemberi rasa bersalah. Karena anak cenderung menarik dirinya ketika dibilang dia misalnya membuat kecewa, pastinya anak merasa sedih sehingga tidak mau lagi bergaul. Itu apalagi ya jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Biasa anak-anak sekarang kita lihat yang sedang viral ya, ada anak yang dendam kemudian membacok gurunya. Ini bisa jadi karena posisi kontrol seorang guru di penghukum. Ya, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini, anak itu akan bergantung pada kita. Jadi dia tidak mandiri. Kemudian ada tipe posisi kontrol seorang guru yaitu memantau. Tahu kesalahan kamu? Iya Pak. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Iya Pak, saya tahu. Saya harus membersihkan toilet. Oh iya, nanti Ibu akan pantau bersih atau tidaknya. Ini adalah posisi kontrol seorang pemantau. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, ini yang paling terbaik Bapak Ibu, karena kita harus sampai ke posisi manajer.
suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah tapi tegas, dan tidak bernada tinggi. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya dan dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri. Seperti ini penanganannya Bapak Ibu, gunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, ini menstabilkan identitas, kemudian tindakan yang salah, dan menyanyiakan keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu, ketika kita ada anak yang bermasalah, kita harus mengidentifikasinya dulu. Jangan langsung dijudge, kamu berbuat kesalahan apa. Jadi harus diidentifikasi dulu. Misalnya ini menstabilkan identitas bahwa manusia itu sering melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu tidak boleh dilakukan berulang. Seperti itu Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Disinilah baru kita mengorek atau menggali apa yang sebenarnya terjadi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya, benar kemarin Ibu lihat kamu tidak masuk sekolah lagi. Sudah 2 minggu ini banyak sekali alfa. Nah, itu kenapa? Nah, di sini ditanyakan ada permasalahan apa. Jadi langsung jangan dihukum atau memang kau ini begini. Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jelas? Iya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang harus kita tanyakan, bahwa kita tahu apa peraturan atau keyakinan dari kelas kita. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas. Apakah kamu ditanya juga, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Kalau dia jawab, iya Ibu, saya melanggar keyakinan kelas, maka akan kita bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya kamu mau memperbaiki kesalahanmu dengan cara apa? Nanti anak itu akan sendiri memberikan solusi. Oh, saya mau seperti ini, saya akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Untuk segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, berikan kebebasan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu wali kelas ataupun guru di sekolah ini, kita buat keyakinan di dalam kelas aman, tertib, nyaman. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Misalnya tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya kalau peraturan ya Ibu ya kan biasa dilarang bolos, harus dirubah dengan kalimat positif. Hadir tepat waktu atau datang di sekolah tepat waktu. Nah, kemudian di sini juga dalam membuat keyakinan sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya dengan adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Jadi tidak bisa sepihak Bapak Ibu. Jadi tidak boleh, oh saya maunya begini tidak bisa. Jadi keyakinan ini nanti kesepakatannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan diterapkan di dalam lingkungan tersebut. Seorang guru harus mampu memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang visi berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Jadi pembelajaran kita itu Bapak Ibu harus berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Jadi disiplin positif ini hanya bisa kita lakukan ketika terjadi kolaborasi semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang bisa saya paparkan hari ini Bapak Ibu tentang disiplin positif. Adakah dari Bapak Ibu yang mau menanggapi dari apa yang saya paparkan tadi? Silakan Bapak Ibu. Yang itu tadi ada kalimat dikatakan kamu tidak boleh bolos. Ada kalimat tadi apa? Datang tepat waktu. Ya, jadi kalimat keyakinan kelas ini Bapak Ibu karena dia memuat nilai-nilai kebajikan. Jadi memang harus menggunakan kalimat yang positif dalam bentuk yang positif karena kita mengajarkan anak untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif, bukan yang dilarang atau jangan. Jadi nanti kalau kita membuat keyakinan kelas harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya saling menghormati, disiplin waktu, menjaga kebersihan.
Misalnya kalau jangan membuang sampah sembarangan. Nah, berarti bisa menjaga kebersihan kelas. Kalau dilarang misalnya pada saat proses belajar mengajar anak akan menggunakan HP. Kita tidak mengatakan jangan gunakan HP, tapi menggunakan HP pada waktu yang ditentukan atau seizin dari guru mata pelajaran seperti itu ya. Jadi jangan dibilang jangan menggunakan HP. Jadi menggunakan HP seizin dengan guru mata pelajaran. Atau bisa tidak melakukan aktivitas lain pada saat proses belajar mengajar. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya mengucapkan semoga disiplin positif di sekolah ini kita bisa berkolaborasi bersama demi majunya sekolah kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, yang hari ini kelas 12 IPA 5 kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar? Ya, seperti kita dengar tentang keyakinan kelas. Iya, jadi untuk keyakinan kelas yang kita akan buat ini dan tersirat nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kelas ini yang akan kita sepakati bersama. Dan menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, untuk apa kita membentuk keyakinan kelas? Supaya kelas kita bagaimana? Aman, tertib, nyaman, ya. Jadi semuanya anakku ini pengen mempunyai kelas yang aman, nyaman, dan tertib. Nah, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas kita yang diyakini di dalam diri kita, ya Nak ya. Diyakini nilai-nilai kebajikan itu, contohnya nilai-nilai kebajikan itu seperti apa Nak? Misalnya saling menghargai, saling menghormati, ada juga sifat disiplin. Ya, jadi itu nanti kita mau kesepakati bersama nilai-nilai apa ya yang akan kita sepakati, kita bikin menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika kita sepakati bersama nanti, anakku akan menandatangani, ya. Nah, setelah proses keyakinan selesai, kita ada yang kita mau tanda tangani bahwa itu sudah disepakati bersama. Mengerti Nak? Oke, Ibu akan membagikan post-it ya. Nah, di sini kita tulis apa-apa yang akan kita sepakati. Ini peraturan-peraturan yang akan kita lakukan. Misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, kalau untuk membuat keyakinan kelas, maka itu akan dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas, maka dirubah menjadi bentuk positifnya. Iya, harus saling menghargai. Bisa ya Nak ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan post-it. Anakku bisa menuliskan apa yang kita mau sepakati, oke? Ya, silakan Nak, kita tulis apa yang mau menjadi keyakinan kita.
saling menghargai dan menghormati teman atau guru. Oh, jadi itu juga sudah kalimat positif, yaitu di sini bisa menyenangkan dengan menjaga keamanan ya, menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di kelas. Keamanan di kelas. Oke, ada lagi? Tidak bolos dalam pelajaran. Ini sama halnya dengan disiplin waktu, ya. Disiplin dalam hadir di kelas. Tidak boleh bolos. Jadi di sini kita nomor 6 kita ambil apa nak? Disiplin waktu, hadir tepat waktu. Disiplin waktu, hadir tepat waktu. Masih ada? Siapa lagi? Masuk di nomor 1 ya saya. Lagi bilang. Ya, masuk juga di nomor 1. Ya, ada tadi saling membantu dan bekerja sama. Ada ya tadi ya, meminta izin jika ingin meminjam barang. Bagaimana 6 keyakinan kelas kita ini? Kita sepakati bersama hari ini? Ya, bagaimana? Meyakinkan di diri kita bahwa kita bisa bertanggung jawab, ya, untuk menjalankan keyakinan kelas kita. Bagaimana? Kita sepakati? Artika Sari, Dewi Amalia,
Eva Windiani, Ezwin, Farah Amel. Kita sudah buat keyakinan kelas, ya. Anakku juga sudah menandatangani keyakinan kelas tak. Ibu berharap semoga setelah kita membuat keyakinan kelas kita secara bersama-sama ini sudah kita sepakati yakini di dalam diri supaya bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.